warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran pemerintah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Selamat menyaksikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari slide yang pertama, yakni aspek hukum pemerintah Republik Indonesia dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Di antaranya, pertama, peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis dan mengikat terkait hak-hak anak, yakni 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merumuskan bahwa terdapat beberapa ketentuan mengenai hak anak yang tercantum dalam pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, dan pasal 28.9 dan lain sebagainya. Berikut akan saya sebutkan salah satunya, yakni pasal 28G ayat 1, di mana tertera bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selanjutnya, B. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Polri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Keberadaan keputusan bersama ini ditunjukkan agar timbul sebuah keterpaduan dalam upaya penyelesaian perkara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan secara terkoordinasi oleh aparat penegak hukum dan semua pihak terkait. Keputusan bersama ini memuat tentang berbagai hal yang harus dilakukan oleh instansi terkait agar perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan mengedepankan hak-hak anak ke semua tahapan tersebut melibatkan instansi yang terkait dalam keputusan bersama ini. Selanjutnya ada aspek hukum pemerintah Republik Indonesia dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Yang pertama ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 PUU 8 tahun 2010 yang isinya pemohon dalam pengujian Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak terdiri dari 2 badan hukum yang secara langsung terlibat dalam perlindungan anak. Pemohon 1 adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disebut juga dengan KPAI, yang merupakan lembaga negara hasil bentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau disebut juga dengan UU Perlindungan Anak. Pemohon 1 mendalilkan bahwa semenjak didirikan sampai dengan saat ini secara aktif dan terus-menerus melakukan kegiatan dalam bidang perlindungan anak termasuk advokasi layanan anak dan pengadilan perkara perlindungan anak serta melakukan kegiatan lainnya dalam bidang advokasi, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya poin D, pengertian dan konsep perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut KBBI, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Konsep perlindungan anak terdiri dari beberapa aspek, diantaranya perlindungan anak terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan sosial, perlindungan anak dalam masalah penahanan dan pelampasan, perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi atau perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, dan penyalahgunaan obat-obatan, serta memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Prinsip-prinsip terkait perlindungan anak.
Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya adalah sebagai berikut. Perlindungan. Yang dimaksud dengan perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung yang dapat membahayakan anak secara fisik maupun psikis. Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Non-diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan lain-lain. Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pembinaan dan pembimbingan anak adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku. Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Perampasan kemerdekaan dan pemidangan sebagai upaya terakhir adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan menyelesaikan perkara. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Selanjutnya, berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada 4 prinsip umum yang menjadi dasar para negara dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Di antaranya, yang pertama terdapat prinsip non-diskriminasi, yaitu artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diterapkan kepada semua anak tanpa ada pandang bulu atau tanpa ada pembedaan apapun. Yang kedua, yaitu prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Maka, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak. Yang ketiga, yaitu prinsip hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian, yang dimana pendapat anak itu harus dihargai oleh siapapun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU Pemda adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPR menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mewujudkan tata kelola pemenuhan hak anak oleh pemerintah daerah. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak 5 September 1990. Hal ini merupakan komitmen Indonesia dalam menghormati dan memenuhi hak anak. Komitmen ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2 dan operasionalnya pada Undang-Undang PA untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan. Pemerintah mengembangkan kebijakan kota layak anak, kota layak keuangan, sarana dan prasarana dan metode yang ada pada pemerintah. Masyarakat dan dunia usaha dalam rangka menciptakan kabupaten atau kota yang dapat memenuhi hak anak untuk menyusun perencanaan dan melakukan strategi, program, kegiatan dan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Untuk memperkuat peran pemerintah, kabupaten atau kota dalam menyatukan tujuan pembangunan daerah di bidang perlindungan anak,
untuk mempercepat kemampuan keluarga, masyarakat, dunia usaha di pemerintah, kabupaten atau kota dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Dan untuk menyusun dan memantau kerangka kebijakan pemerintah kabupaten atau kota yang layak anak dengan mekanisme berkelanjutan. Perlindungan anak juga mempunyai fungsi. Yang pertama, melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran anak. Yang kedua, melakukan kajian hukum dan kebijakan regional dan nasional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak. Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak anak dalam setiap kebijakan. Yang ketiga, memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak. Yang keempat, menyebarluaskan publikasi dan sosialisasi tentang hak anak dan situasi anak di Indonesia. Yang kelima, menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan kemajuan dan perlindungan pada anak kepada parlemen, pemerintah, dan lembaga terkait. Yang keenam, mempunyai mandat untuk membuat laporan alternatif kemajuan perlindungan anak di tingkat nasional dan melakukan perlindungan khusus. Gagasan perlindungan anak yang berkelanjutan. Penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan secara dini kepada masyarakat. Karena dengan adanya penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan, membuat perlindungan ini tidak berhenti ketika ada kasus-kasus anak yang sedang hangat diperbincangkan. Lebih jauh dari itu, hal ini berpengaruh pada implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, ada 4 macam penanaman hak-hak anak, yaitu 1. Hak atas kelangsungan hidup atau survival rights, karena hak anak itu mempunyai hak untuk kelangsungan hidupnya, karena pada zaman sekarang banyak anak-anak yang tidak memenuhi hak untuk hidupnya, contohnya seperti ibu membunuh anaknya atau anaknya dibuang oleh keluarganya atau orang tuanya. Yang kedua, hak atas perlindungan atau protection right, karena anak di bawah umur sekarang banyak kasus-kasus yang terjadi penindasan oleh orang tuanya, dibully oleh teman-temannya, bahkan pelecehan kepada anak. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk anak, yaitu hak atas perlindungan anak. Yang ketiga yaitu hak atas perkembangan atau development rights. Yang keempat yaitu hak untuk berpartisipasi atau participation right. Jadi setiap anak atau setiap orang itu mempunyai hak asasinya, mempunyai haknya untuk berpartisipasi, baik itu dalam politik, budaya, sosial di masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat lain, dengan teman-temannya dan lingkungan sekitarnya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua meskipun hanya lewat presentasi online, dan mudah-mudahan pandemi corona ini cepat berakhir dan cepat berlalu agar bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.